Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat serta taslim kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan juga nanti saya akan memberikan sedikit masukan atau solusi mengenai masalah yang terjadi di seputar electronic procurement ini. Saat ini, procurement meniadakan kebutuhan akan proses berbasis kertas dan dengan kemampuan otomatisnya secara drastis mengurangi proses manual dan kesalahan yang menyertainya, bahkan terkadang menghilangkan sama sekali. Beberapa fungsi dari e-procurement antara lain mengotomatiskan proses manual untuk menghemat waktu dan mengurangi kecerobohan atau kesalahan yang dibuat oleh manusia. Nah, dari analisis yang saya temukan, terjadi beberapa masalah terkait dengan e-procurement di Indonesia. Antara lain, adanya korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelemahan perundang-undangan yang terjadi karena rendahnya konsistensi regulasi dengan seringnya mengalami perubahan dan tumpang tindihnya juknis antara peraturan LKPP, baik itu Permendagri dan juga Permen PUPR. Kelemahan ini menyebabkan pemahaman pelaksana pengadaan terhadap prosedur itu rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan terjadinya rendahnya kepastian hukum. Nah, untuk itu solusi yang bisa saya berikan yang mungkin diharapkan di masa depan dapat menjadi lebih baik, yaitu adanya undang-undang pengadaan barang dan jasa yang jelas, karena peraturan perundang-undangan atau peraturan presiden dengan juknis yang diatur melalui banyak peraturan menteri dan lembaga seringkali tidak memiliki kesamaan visi dan kebijakan. Masalah lain yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang. Ini seringkali terjadi di e-procurement. Maka dari itu, solusi yang kiranya dapat mengatasi masalah ini dan menjadi lebih baik di masa depan adalah harus ada keinginan untuk meningkatkan komitmen bagi pemerintah tentunya dan sumber daya manusia untuk mengadakan e-procurement yang transparan melalui procurement berdasarkan katalog elektronik dengan komitmen sumber daya terhadap budaya anti korupsi mampu mengurangi adanya tindakan korupsi di Indonesia, di pemerintahan tentunya. Beberapa solusi antara lain yaitu belajar dan memahami aturan yang berlaku, dan tentunya pihak pemerintah melakukan kegiatan kampanye dan edukasi tentang strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu dengan membangkitkan kesadaran pegawai mengenai dampak dari korupsi. Pemerintah juga diperlukan mengubah budaya kerja yang buruk dengan membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan solusi terkait masalah-masalah yang terjadi terkait e-procurement di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.